Halo Kak Rachel. Oh Pak, silakan duduk ya. Terima kasih. Anak sekolah yang berkelebihan berat badan atau obesitas ingin sekali melakukan diet untuk menjaga asupan makanan ke tubuh mereka. Namun tidak sembarangan diet loh. Bagaimana sih diet yang sebaiknya terutama untuk anak? Bersama saya Paul Ivan, pada kali ini kita akan berbincang seputar cara melakukan diet yang sehat untuk anak. Bersama saya saat ini Kak Rachelin Tanu. Beliau sebagai registered dietitian from Stanford Healthcare Hospital dan juga certified specialist in adult pediatric obesity and overweight. Halo Kak Rachel. Halo. Jadi sebelum kita membahas jauh perihal obesity, banyak masyarakat sebenarnya yang belum mengerti perbedaan kegemukan dan obesitas. Kak Rachel, tolong dijelaskan dong. Boleh. Nah, buat bedanya daripada berat badan dan obesitas itu, contohnya ya, buat adult itu kita kan bacanya dari BMI. Nah, BMI kan itu body mass index. Nah, kalau itu kita pakai buat anak kecil atau anak yang masih tubuh, itu jadinya inaccurate, dan soalnya anaknya masih tubuh itu gantinya setiap hari gitu loh. Jadinya buat anak itu kita pakainya height and weight graph. Itu kita ada graph beda, dan kalau kita pokoknya kita measure-nya beda lah ya. Jadinya kalau anak itu di graph itu kita juga pakai height and weight, berat badan dan tinggi kan. Jadinya kalau anak itu di dalam 55%, itu jadinya overweight. Tapi kalau kamu 99% atau atas, itu jadinya obese. Nah, itu kalau obese atau overweight kita bisa lihat dari graf itu buat anak kecil ya, atau anak kayak adolescent aja kita bisa lihat dari situ. Soalnya BMI buat adult itu sebenarnya 18 atas. 18 tahun ke atas? Iya, benar. Oke. Kak Rachel, kita pengen tahu juga dong, batas-batas anak itu dikatakan kelebihan berat badan atau obesitas. Jadinya kamu harus timbang anaknya sama cek height mereka often gitu. Jadinya kamu bisa lihat graf itu dan langsung taruh berat badan dan tingginya di World Health Organization. Kamu bisa ke website mereka dan kamu taruh weight-nya dan height-nya dan ada graph-nya gitu. Jadinya kamu langsung bisa lihat kalau anak kamu di persental berapa. Oke. Ya kan? Tapi kalau itu terlalu susah atau terlalu bacanya agak susah gitu kan. Jadinya kamu emang bisa ke BMI buat anak. Jadinya kamu type in aja children BMI. Stanford itu emang ada website sendiri buat itu, soalnya mereka ada rumah sakit buat anak kecil ya. Tapi orang-orang di situ, dokter atau semua sebenarnya pakai grafnya doang buat anak kecil. Jadi persentase berat badan ideal untuk anak itu bisa diukur. Bisa diukur di dalam graf itu. Juga tergantung dari umur anaknya. Oh, baik. Perbandingan antara tumbuh umur anak dengan berat badannya itu akan diukur ya. Benar. Jadinya kalau anak, contohnya itu bayi. Pas bayinya keluar, kita udah ada berat badan dan kita udah harus tahu kan berapa senti bayinya. Dan itu kita langsung taruh di grafnya. Ya, so jadinya kita udah tahu dari tempat lahir, dari sampai ke umur 18 di graf itu kalau anaknya overweight atau obese. Apa saja sih Kak penyebab utama kelebihan berat badan atau katakanlah obesitas?
Jadinya a good reason kenapa anaknya bisa overweight atau obese itu karena factor is genetics, ya kan? Nomor satu genetics. Oh, faktor genetik. Iya. So kalau mama dan papa atau oma, opa gitu semua ada overweight or obese, anaknya itu likely to be overweight dan obese juga kan. Dan emang ada genetic factor di dalam kita bikin hormon kita beda. Jadinya kalau anak obese atau apa, hormon-hormonnya beda. Ada dua hormon namanya leptin dan ghrelin. Nah, hormon dua ini helps us regulate kalau kita lapar atau kenyang. Jadinya kalau hormon kita not balanced, kita nggak tahu kalau kita lapar atau kita kenyang. Jadinya kamu makan terus atau nggak mau makan gitu. Tapi buat overweight itu lebihkan ke anaknya makan terus atau adult aja makan terus gitu. Dan itu nggak signal ke otak kamu, aku kenyang, gini-gini, ya kan? Jadi itu ada faktor genetik. Kedua, itu ada faktornya how the mom handled the pregnancy, ya kan? Jadinya contoh ya, mamanya pas hamil juga ada penyakit namanya gestational diabetes, ya kan? Pak Paul pernah dengar nggak? Pernah, saya familiar dengan istilah itu. Oh. Jadi, Ya? Diabetes pada saat mengandung. Benar. Jadinya kalau mamanya ada penyakit itu, gestational diabetes, itu udah 100% anaknya akan keluar lebih gede dan lebih berat. Dan ada 80% chance anak itu nanti dapat diabetes pas when they're growing up. Terus mamanya juga nanti later in life have a good chance of having diabetes juga. Jadinya itu ada dua lah, genetics, how they handle the pregnancy, atau even kayak pas 3 anaknya mungkin terlalu makan banyak aja. Dan nggak pernah olahraga, nggak pernah main-main sama teman, nggak pernah main-main di sekolah, cuma mau makan terus gitu. Pulang sekolah langsung makan gitu-gitu, ya beda lah. Ya. Kak Rachel, seberapa berbahayanya obesitas itu pada anak? Very dangerous. Like, of course it's dangerous kan. Kayak even as an adult, kita kalau nggak jaga makan, kita overweight gini-gini, kita increase the chances of having cardiovascular disease kan, problem yang sama jantung kita bisa ada high blood pressure, high cholesterol, bisa stroke, bisa gini-gini, itu sama buat anak. Oh, berarti anak dengan obesitas itu memiliki kesempatan yang sama mengalami hal-hal yang dialami dewasa juga. Benar, benar. Jadinya itu sama. Makanya itu kita, dan itu anaknya kan masih kecil, of course kita mau mereka hidupnya lama banget kan, kan anak kita atau apa kan. Tapi mereka mungkin juga if they're lucky, maybe when they're younger nggak ada isu ya, cuma kayak high blood pressure, high cholesterol. Tapi pas dewasa itu dapatnya gampang banget kalau nggak lifestyle-nya nggak diberubah. Jadinya chances to get a disease itu lebih tinggi daripada normal. Jadi begitu Sobat Secan, kemungkinan terkena penyakit lanjutan jika anak mengalami overweight atau obesitas pada usia dini itu sangat besar. Sangat besar, artinya beragam penyakit bisa menjadi penghalang bagi mereka di kemudian hari. Salah satu cara untuk menurunkan berat badan adalah dengan melakukan diet atau pembatasan. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut bagaimana sih diet yang sehat itu? Jadinya a healthy diet buat anak itu sama kayak dewasa. Itu you wanna have it consisted of carbohydrate, protein,
fats, tapi yang healthy fats ya, bukan lemak dari animal atau apa kan. Terus you mau vitamin-vitamin, soalnya mau tubuh, mau mineral, banyak air putih. Ya. Ya, jadinya you want them to have a balanced meal kan. Dan balanced mealnya itu sebenarnya harus ada 6 itu. Kalau anak-anak mau minum susu atau apa kan ada banyak, you know, a lot of people are saying kasih anak susu, harus minum susu gini-gini kan. Tapi kalau kamu minum soy milk gitu-gitu, tapi ada added vitamin D atau kalsium atau itu, sama aja. Soalnya sekarang ada banyak research yang juga bilang susu dari sapi itu banyak lemak. Even if you get low fat atau apa, sebenarnya itu nggak bagus hormonnya buat anak kecil atau anak yang lagi tumbuh. Jadinya kalau mau minum soy milk atau almond milk atau apa, tapi ada tambahan vitamin D atau kalsium atau apa, itu juga nggak apa-apa. Tapi jadinya nggak ada diet spesifik buat anak, tapi jadinya healthy balanced lifestyle aja. Carbohydrate, protein, fats, vitamin, mineral, water, gitu doang. Okay. Kak Rachel, kita pengen tahu nih, yang membedakan diet untuk anak dan diet untuk dewasa itu seperti apa sih, Kak? Ini pertanyaan bagus sih, soalnya tadi aku kan juga baru bilang kan agak sama, tapi bedanya itu anak-anak need more energy, ya kan? And mereka juga perlu water, more water dan dewasa, more energy dan more water. Jadinya total kalori buat anaknya mungkin lebih tinggi, soalnya mereka masih harus tumbuh, ya kan? So kita mau mereka makan itu mungkin kayak 7 kali sehari gitu-gitu, tapi kayak 3 main meals, terus kayak snack. So jadinya kita bisa kasih ke anak-anak itu kayak snack protein, snack, dan mereka bisa makan snacknya kayak 3 kali sehari, 3-4 kali, plus makanan bener ya. Oh iya. Jadinya itu bedanya di situ, anak-anak itu perlu lebih banyak energi, oksigen, dan water. Yes, water. Yeah. Kak Rachel, kita pengen tahu nih, sebenarnya efek apa sih yang terjadi jika memang anak itu mengalami kelebihan berat badan yang cukup banyak dan atau obesitas deh? Iya, jadinya tadi aku kan juga udah sebut kalau anak itu overweight atau obese itu penyakitnya datangnya earlier than an adult, ya kan? Tapi ya mereka sama sih, disease-nya masih datang, tapi they will just get it earlier kalau kamu nggak perhatiin. Jadi potensi untuk mempunyai penyakit lanjutan, bawaan lanjutan akibat obesity itu ke masa dewasanya akan berlanjut, begitu? Benar, berlanjut, dan it can even happen earlier kalau kamu nggak, let's say kalau kamu nggak hoki ya atau apa, pas kamu kecil kamu udah bisa sakit, jantung problem lah, banyak inilah, kepalanya sakit, nggak bisa fokus di sekolah soalnya gizinya nggak di situ, nggak bener, jadinya susah. Hormon imbalance-nya juga tinggi pasti dari anak kecil, itu hormonnya udah lumayan out of balance. Ya, jadi Sobat Secan, begitu mengerikannya efek obesitas pada anak, baik di waktu masa anak-anak bahkan sampai dewasa. Seberapa pentingnya, Kak, sebenarnya orang tua berkonsultasi ke dokter untuk masalah diet ini? Sebenarnya itu very important sih, soalnya ya contoh lah, pas di Amerika itu kan banyak orang yang lumayan obesity dan anaknya juga overweight dan obese. Di situ lumayan sih banyak orang bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter gizi, semua di situ. Nah kalau di sini emang very important, soalnya you nggak mau taruh anak you on a strict diet,
kan mereka kan masih they still need to grow, ya kan? Mereka masih harus tumbuh jadi strong, jadi tinggi, jadi apa kan? Atau kalau mereka main sports atau apa terus kamu gizinya salah, anaknya bisa sakit, apalah, nggak mau kan? Jadinya kalau kamu bawa anaknya ke konsultasi gini-gini, kita itu bisa calculate buat mereka, lose weight, tapi juga masih tumbuh gitu. Kita ada formula gini-gini, kita udah belajar gini banyak. Jadinya kita, iya sih, harus ke dokter dulu daripada suruh anak kamu diet atau kamu kontrol diet mereka. Aku pernah sih lihat-lihat orang nggak kasih anak makan, soalnya anaknya obese atau overweight. Tapi anaknya itu masih 12, masih belum puberty gitu atau baru mulai, jadinya anaknya nggak bisa tumbuh. Tapi orang tuanya pikir, oh anak aku kegendutan, nggak boleh makan banyak, nggak boleh kasih ini. Jadi nanti mereka juga bisa dapat deficiency di vitamin and mineral karena dikasihnya diet terus. Jadi sebagian masyarakat umum mengambil langkah melakukan diet sendiri. Sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan ya Sobat Secan. Sebaiknya kita memang datang ke dokter untuk mengetahui dan mengerti bagaimana pola diet yang benar itu beserta takarannya. Terkadang orang tua yang melihat anaknya sudah berlebihan berat badan sering melakukan diet yang sendiri. Nah, itu yang berbahaya karena efek melakukan diet yang tidak terkontrol dan tidak dikonsultasikan ke dokter itu adalah justru kekurangan asupan vitamin. Dear Sobat Secan, mungkin sebagian besar orang tua yang mempunyai anak dengan kelebihan berat ataupun cenderung obesitas belum mengerti nih, belum tahu sebenarnya kapan mereka harus ke dokter untuk melakukan program diet bagi anaknya. Nah, banyak orang tua tidak mengetahui ciri-ciri tertentu ataupun tanda-tanda tertentu bahwa mereka memang harus ke dokter untuk mendiskusikan diet untuk anaknya. Gimana ini Kak Rachel? Bagaimana sih sebenarnya orang tua mengerti tanda-tanda yang terjadi pada tubuh anak bahwa memang dia harus berkonsultasi ke dokter? Ya, technically itu depends sih. Kan as a parent sometimes kamu itu ada insting ya. Anak aku itu jadinya berubah, tiba-tiba suka makannya banyak, dia snackingnya banyak, dia as a parent kamu tahu lah ya kan, something is different ya kan. Dan kalau as a parent you should be bringing your child to see a pediatrician kan, kayak 1 kali setahun atau apa, lihat tiap 6 bulan lah atau apa, lihat dokter kan, mau lihat kalau anak aku sehat. Nah, kalau di situ kita langsung bisa lihat anak ini bisa menjadi overweight nggak, anak ini bisa menjadi obese nggak. Nah, dari situ kamu langsung bisa konsultasi, cari dokter gizi lah atau apalah, langsung cari. Dan emang sekarang itu agak susah, soalnya kita kan lagi di dalam pandemi ya. Banyak orang itu dapet depresi lah cuma di rumah, atau nggak mau gerak, cuma mau tidur di rumah, nonton, kerja aja di rumah kan sekarang. Jadinya kamu cuma kerja di table kamu duduk, kamu gini-gini doang seharian, nggak pernah gerak, nggak pernah apa, makannya juga duduk, terus langsung duduk lagi kerja. Jadinya emang ada banyak faktor, tapi as a parent itu depends on you sih. If you feel like there's something different happening with your child, bawa aja. Oke, Sobat Secan, sebagai orang tua ada baiknya memeriksakan anak secara teratur perihal kesehatannya dan berat badannya juga.
ke dokter, karena dengan pemeriksaan yang teratur kita bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi kelebihan berat badan atau obesitas dengan anjuran program diet dari dokter untuk anak. Kak Rachel, kita pengen tahu menu diet yang baik untuk anak-anak yang mengalami obesitas itu seperti apa, Kak? Oke, so sebenarnya there should not be a specific diet kalau kamu ada obesitas atau overweight. Ya, kita nggak rekomen kasih anak itu strict diet. Jadinya anak itu don't consider it a diet, consider it as lifestyle change. Jadinya kalau makan di rumah sama keluarga gini, anaknya as a parent, kamu kan mau anaknya sehat. Jadinya kamu lifestyle change dong, ya kan semua. Kalau anak sendiri ya susah juga, kasihan anaknya. Jadinya the whole family does it together, itu jadi anaknya lebih motivated juga kan, ada teman-teman yang ikut juga. Nah di situ kamu harus just start simple. Jadinya more whole grains kayak nasi merah atau apa kan. Terus mau makan, kalau mau makan daging, makannya yang lemaknya dikit kayak chicken breast, atau kalau mau chicken thigh juga nggak apa-apa, tapi kayak lean meat aja, jangan yang terlalu banyak lemak, ya kan. Dan soy products nggak apa-apa, telur nggak apa-apa. Jadinya kalau mau minum susu dari sapi atau apa gitu, kamu bisa, tapi low fat atau non fat gitu ya. Jangan pakai whole fat atau cream. Terus kalau mau makan di rumah atau apa, coba ya masaknya tanpa cream, tanpa butter, lemak-lemak yang tinggi gitu loh. Butter nggak apa-apa, tapi dikit aja, jangan kayak terlaluan gitu. Iya. Terus kalau mau susu ya soy milk kan juga nggak apa-apa kan. Kalau ada kalsium atau vitamin D yang bisa ditambah gitu nggak apa-apa. Jadinya lifestyle change, jangan ada strict diet buat anak yang ada obesitas. Jadi sangat menarik Sobat Cecan. Ternyata salah satu cara yang baik untuk mengatasi obesitas pada anak adalah merubah pola makan keluarga, sehingga anak itu tidak merasa tersingkirkan atau sendiri dalam menjalankan dietnya. Di sini keberadaan keluarga sangat menentukan, ya Kak ya. Jadi jika sebuah keluarga itu mempunyai menu makanan sehat dan terukur, anak-anaknya juga akan mengikuti, ya Kak ya, seperti itu. Iya benar. Jadi itu hal yang menarik di Indonesia loh. Jadi selama ini jika kita kelebihan berat badan, kita yang diet, tetapi keluarga tidak ikut diet. Nah, sebaiknya sekarang adalah perubahan pola makan keluarga juga mulai diatur. Kak Rachel, di masyarakat sekarang ini kan Kak, terkadang ketika anak sedang bersekolah atau bersekolah, itu mereka terkadang jajannya ada yang gulanya tinggi, ada yang minyaknya tinggi gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya orang tua ini yang baik ya, treatment yang baik untuk mengatasi jajan-jajanan anak-anak yang sekolah ini? Karena kan jajanan anak di sekolah itu kita tidak tahu kandungannya, kebersihannya gimana itu Kak? Ya, so technically ini juga something that the government should implement kan, atau kayak change gitu kan. Tapi ngerti sih itu susah dan orang-orang juga harus kerja kan. Tapi I guess to do this itu bukan parentnya yang harus kontrol anaknya ya, tapi lebih ke orang tua itu edukasi ke anaknya. Kalau kamu makan terlalu banyak gula atau ini, nanti kamu bisa dapet penyakit ini gitu loh. Emang bukan kita mau bikin mereka takut, kita cuma mau edukasi aja gitu biar mereka
sadar, oh kalau aku makan ini ya aku bisa gini gitu loh. Anak-anak itu kan masih belajar, otaknya masih lagi shaping ya. Jadinya kalau kamu bilang apapun, itu anak-anak itu diabsorb dan mereka langsung dipikir, oh mama aku bilang ini loh, kadang-kadang nggak boleh gini loh, gitu loh. Mungkin itu kelebihan ke edukasi daripada super control ya. Soalnya kalau jujur pas aku anak, aku juga bilang sih ke mama, aku kayak, oh ya aku nggak jajan, ternyata belinya gorengan atau apa kan, juga salah. Jadinya lebih baik ke edukasi. Dear Sobat Secan, jadi selama ini orang tua banyak melarang. Melarang itu nggak ada salahnya, tetapi mungkin ke depannya ada baiknya orang tua memberikan pengertian tentang makanan di luar rumah ataupun jajanan di sekolah ya Kak ya. Benar. Jadi karena jajanan ini kandungannya betul-betul kita tidak bisa takar, tidak bisa kita ketahui. Jadi di sini adalah bagaimana seorang orang tua itu memberikan edukasi atau pengertian ya Kak ya tentang kandungan jajanan atau makanan di luar rumah. Ya, itu sangat penting Sobat Secan. Benar-benar. Kak Rachel, selain kita mengatur menu makanan untuk anak, pola diet seperti apa lagi yang baik untuk anak sekolah? Olahraga. Oh, olahraga, Sobat Secan. Olahraga, jadinya to have a balanced diet itu kamu juga harus ada olahraga ya. Kamu juga harus olahraga. Dan kalau untuk anak kecil atau anak yang lagi tubuh gitu, dari 0 ke 18, sebenarnya kamu harus olahraga 60 menit 5 ke 7 kali seminggu. Seminggu, itu sekitar sejam? Sejam tiap hari. Tiap hari? Oh, jadi iya. Sobat Secan, jadi olahraga untuk anak itu merupakan salah satu bentuk diet yang sehat ya Kak ya? Iya, tapi aku I'm not saying kayak mereka harus workout kayak HIIT workout ya, atau yang kayak kamu harus lari yang jauh gini kayak 5 kilo, enggak. Kalau anak kecil gitu, kalau mereka mau main sama anak-anak kecil lain, itu udah count. Oh, so jadinya kayak kalau mereka main-main sama teman atau ada playtime atau PE di kelas, itu udah count. Itu udah count buat 60 menit. Dan kan kalau mereka main kayak 10 menit pagi, 30 menit siang, 20 menit lagi malam, itu udah 60 menit satu hari. Oh, berarti bermainnya anak dan bergeraknya anak itu salah satu program diet juga ya Kak ya? Iya, jadinya kalau anak itu kan suka lari-lari kan, mau suka main, lari-lari lah, apalah, itu juga count sih. So itu penting. Berarti aktivitas fisik anak juga diperlukan ya? Benar. Dan sekarang kan itu kan agak susah kan. Zaman sekarang itu anak-anak kalau kemana bawa tablet, nonton, makan di restoran aja kan harus nonton kan, ada yang nonton. Kalau di rumah nonton doang dan makan, nggak mau gerak gini-gini. Ya jadinya kalau kamu kasih aja kayak video anak-anak kecil yang bikin mereka gerak gitu loh. Kayak kan ada kayak Elmo lah atau apa, nggak tahu sekarang. Tapi bikin dance video aja gini-gini, suruh mereka ikut atau apa. Kamu juga bisa bikin aktivitas satu keluarga, olahraga, jalan aja gini-gini gitu-gitu. Di Ancol aja juga nggak apa-apa, di mana-mana nggak apa-apa. Jadi Sobat Secan, bermain untuk anak itu ternyata sehat, ada efek positifnya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk diet yang menyenangkan. Artinya semakin banyak pergerakan, mengurangi menonton TV, memegang gadget, itu lebih menyehatkan. Dan apalagi ketika anak-anak tersebut bermain bersama temannya di lapangan, bermain sepak bola atau bermain apa yang memacu gerak untuk badan itu lebih bergerak. Jadi memang
diet yang baik dalam bentuk yang lain itu ternyata adalah pergerakan. Banyaknya pergerakan yang positif ya teman-teman, anak bermain di lingkungan yang positif dengan pengawasan, begitu ya? Benar. Biar Sobat Secan, anak itu pada era belakangan ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya mereka. Nah, gadget ini ada yang berdampak positif, ada pula yang sebaliknya. Nah, karena kita butuh hiburan, kita menggunakan teknologi. Karena kita butuh informasi, kita menggunakan teknologi. Hal tersebut sebenarnya belum sepenuhnya dimengerti oleh anak. Sehubungan dengan diet untuk mencegah obesitas pada anak, ayo kita tanya Kak Rachel, bagaimana tipsnya untuk diet yang sehat untuk anak? Jadinya to have balanced diet, tipnya jadinya more whole grains, more lean meat, vitamin, mineral, sayur, buah. Dah, kalau anak-anak itu nggak suka sayur, itu kan juga masalah kan. Tapi kamu bisa ngumpet aja sayurnya. Let's say kamu mau kasih anaknya, kamu bikin pasta di rumah. Yeah. Kamu blender tomat, ijo-ijo dikit lah, apalah bayam lah dikit di dalam itunya. Atau kasih anak-anak jus di pagi yang ada dikit, kayak yang ada sayur lah, ginilah. Anaknya itu kan, yang penting itu anaknya nggak rasa itu ada sayur. Oh, iya. Jadinya itu nanti mereka makan gitu. Pas kecil aku juga nggak suka sayur. Susah, tapi sekarang suka. Iya, terus yang paling penting sih itu olahraga sih. Jadinya tiap hari 1 jam anak-anaknya harus move a bit, olahraga apapun, jalan-jalan lah, kamu bisa nonton YouTube video, ikut workoutnya, dancing atau apa gitu. Kalau anak-anak suka nonton YouTube atau gini, gimana caranya suruh mereka olahraga kan? Yeah. Kamu taruh aja, let's say aku udah nggak tahu ya anak-anak itu nonton apa. Jadinya let's say Elmo, ya kan? Yeah. Cari aja, tulis Elmo olahraga. Pasti ada yang muncul. Yeah. Pasti ada karakter-karakter mereka yang muncul. Barney lah, Peppa Pig, nggak tahu sih anak-anak itu sekarang nontonnya apa. Tapi pokoknya tulis aja kartun karakter mereka yang suka. Terus kalau ada yang olahraga video, suruh anak-anak aja, lihat nih karakter kamu yang suka olahraga. Atau kayak Thomas the Train kan, Thomas the Train tahu nggak itu kakinya roda loh, rodanya lari terus, mau nggak coba lari lagi, kayak gitu aja. Jadinya orang tua itu harus lumayan kreatif juga. Terus kalau anak-anak itu ada teman ya, play date lah atau ke acara keluarga, kalau ada mainan kayak toy car gitu atau apa, kan toy car-nya kan moving kan, anaknya bisa lari, itu juga semua count as exercise. Jadinya sejam itu nggak susah, tapi harus setiap hari, penting banget. Jadi sejam itu sangat bermakna untuk anak, terutama ketika dia bergerak dan berolahraga. Begitu ya Kak? Iya, nah ini juga penting buat anak in teenagers ya. Remaja. Iya, dari umur 13 ke 18, 12 ke 18 itu juga penting banget. Nah itu ya, obviously mereka udah nggak nonton Elmo atau apa kan, tapi mereka bisa type kok dancing videos, atau mereka main sport sama temen kan, badminton lah, apalah, atau sekolah suruh mereka olahraga, itu nggak apa-apa. Nah kalau anak-anak kecil kayak mau main sama air, let's say di kolam renang, itu juga count. Main-main aja semua count. Jadi ternyata banyak hal-hal yang berhubungan dengan diet ini inline atau sejajar dengan pola geraknya manusia, terutama anak gitu. Itu salah satu faktor pemicu untuk lebih berhasilnya
sebuah program diet. Betul ya Kak ya? Benar. Dear Sobat Secan, jika ingin mengetahui tentang diet lebih mendalam lagi, dan jika Dear Sobat Secan memiliki permasalahan seputar diet dan obesitas, dapat bertanya langsung ke Kak Rechelinnya. Iya. Silakan Kak. Bisa dihubungi di 0813 8503 2220 di WA, dan kita bisa ngomong hari Senin ke Jumat dari jam 8 ke jam 5 sore, dan hari Minggu juga jam 8 ke jam 5 sore. Dear Sobat Secan, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan Kak Rechelin Tanu as a registered dietitian tentang diet sehat untuk anak yang mengalami obesitas. Sobat Secan, jangan lupa untuk tetap menyaksikan tayangan-tayangan kesehatan, kecantikan, lifestyle di saluran Secan Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Saya Paul Ivan dan Rechelin Tanu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.